ذنوبنا ولكفران سيئاتنا تبديل الحسنات والحسنات جميع اليمين مشايخنا وشيخ معاد الفلك أحمد جزول عثمان وزوجي بجرد جزولي جميع أولادي ماك أحمد زين الدين جزولي كحمد جزولي كفات من عم جزولي كابنف جزولي كمحمد سراج جميع أصولهم وفروعهم من انتسب إليه بجميع مؤلف كتبنا خصوصا مؤلف كرة العين ومؤلف فتح المعين ومؤلف إعانة الطالب بجميع حواشي فتح المعين جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا صلى حضرة أبي وفر الله لهم ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتزيل مرادنا ومرادهم ولحصول مقاصدنا ومقاصدهم ولسلامتنا ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bila tisu nep. Tisu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duh, oke tadi mau. Berdiri, kamu berdiri 10 menit. Ora tau ngaji ora pamit. Saiki ra ngaji ra pamit takon ngadeg kowe. Sopo takon ngadeg. 10 menit. Guys, stop buat TV. Wae lunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna limun faridin. Ya nyampe situ dah. Wa sunna matu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna lan den sunnahake. Apa matu ndawakake ing takbir. Ayat takbir tegese ndawakake ing takbir. Ila ayyasila tumeka maring yento tumeka sapa musolli. Tumeka maring yento tumeka sapa musolli. Ilal muntaqali maring barang kang den pindai apa ilahi al. Ilal muntaqali barang maring barang kang den pindai apa ilahi al. Wa infussila senajan den pisah. Wa infussila senajan den pisah. Apa intikal ngoten mawon bijal satil istirahati kelawan julus istirahah. Wa sunnalan den sunnahaki apa jahrun banteraki bi kelawan takbir. Ai bit takbiri tegese kelawan takbir. Lil intiqali krana ngalih. Kataharrumi kaya takbiratul ihram. Disunnahkan li imamin kedua imam. Wa kadzalan iku kaya imam. Wa kadzalan iku kaya imam muballighun utawi muballigh. Maknane wong kang nekakake suarane imam. Wong kang nekakake suarane imam. Ihtija kang den butuhake. Sapa ilaihi muballigh. Lakin innawa adzikra wal awal isma'a. Lakin innawa tetapine lamun niat sapa muballigh. Tetapine lamun niat sapa muballigh. Adzikra ing dzikir. Adzikra ing dzikir. Oh, ngeten. Lakin innawa tetapine lamun niat sapa kullun minal imami wal muballigh. Ngoten. Niat adzikra ing dzikir. Au wal isma'a utawa lan aweh krungu. Wa ilalan lamun ora nawa, wa ilalan lamun ora nawa, ay wa illam yadwi batalat mongko batal. Batalat mongko batal apa salatuhu salati kulun.
Kama kala kaya oleh dawuh sapa syekhuna guru ingsun Al Imam Ibnu Hajar Al Haytami fi Syarhil Minhaj ing dalam kitab Syarah Minhaj. Qala ba'duhum qala dawuh sapa ba'duhum setengah ulama. Inna tabligha bid'atun mungkarah bittifaqil a'immatil arba'ah. Inna tabligha sak temene nekaake ing suarane imam iku bid'atun bid'ah mungkaratun kang den ingkari apa bid'ah bittifaqil a'immati kelawan sepakati piro-piro imam al arbaati kang papat sapa al a'immah haitsu balagha sekirane wis tumeka al makmumina ing para makmum apa sautul imami suarane imam wa kuryalan den makruhake apa jahar wa kuryalan den makruhake apa jahar ayil jahru tegese banterake ayil jaru tegese banterake bi kelawan takbir li ghairihi kedue liyane imam li ghairihi kedue liyane imam min munfaridin bayane saking wong kang salat dhewe wa makmumin lan makmum wa khamis wa utawi kaping 5 ni arkanis shalah utawi kaping 5 ni arkanis shalah iku ruku'un rukuk bin hinain kelawan merkungkung bin hinain kelawan merkungkung itu membungkukkan badan bihaitsu tanalu kelawan sekirane bisa merkoleh bihaitsu tanalu kelawan sekirane bisa merkoleh apa rohatahu telapak tangan lorone musolli telapak tangan lorone musolli wa huma utawi rohatahu iku barang ada kang ngeliyani apa mah ngeliyani al asobi ing pira-pira driji minal kaffaini saking epek-epek loro fala yakfi mongko ora cukup apa wusulul asobi itu mekani pira-pira driji tanalu merkoleh rukbatayhi ing dengkul lorone musolli rukbatayhi ing dengkul lorone musolli lau arada lamun ngarepake sapa musolli lau arada lamun ngarepake sapa musolli wada'ahuma ing nyelehake rohataihi alaihi ma ing atase rukbataihi tapi inda tidalil khilqati nalikane mejonone kedadian hadza aqallur ruku hadza utawi ikilah inhina yang haithianya seperti tadi iku aqallur ruku'i luwe kedhike ruku wa sunalan den sunaki fir ruku'i ing dalem ruku apa taswiyatu dhahrin madhaake ing geger wa unukin lan gulu bi ayyumid gambare kelawan yen to ndawaake sapa musolli ing dhahar lan unuk gambare kelawan yen to ndawaake sapa musolli ing dhahar lan unuk hatta yasira hingga dadi apa dhahar lan unuk dadi iku kasofihati kaya papan alwahidati kang siji apa sofihah lil ittiba'i krana are anut ing Kanjeng Nabi wa akhdhu rukbataihi lan ngalap ing dengkul lorone musolli sunnah ngalap dengkul lorone musolli ma'anas bihima sertane njejekake ing rukbataihi wa tafriqihima lan misahake ing rukbataihi bikaffaihi kelawan epek-epek lorone musolli ma'akashfihima sertane buka ing kaffaihi wa tafriqati asabi'ihima lan benggangake ing pira-pira drijine kaffaihi dipun pisahake dibenggangkan tafrikon kelawan benggangake wasaton kang tengah-tengah apa tafrik wa qaulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan lil ittiba wa qaulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi
lan ucapan subhana rabbiyal adzimi wa bihamdih. Maknane subhana rabbi, moho suciake ingsun kelawan moho nyucikake temenan ing pangeran ingsun. Al adzimi kang agung sapa rabbi. Wa bihamdihi lan kelawan muji ing rabbi. Dipun waos salasan kelawan ping telu. Salasan kelawan ping telu. Lil ittiba'i krana arai anut ing Kanjeng Nabi. Lil ittiba'i krana arai anut ing Kanjeng Nabi. Wa aqallu tasbihi utawi luwe kedhike tasbih. Fi ing dalem ruku, wa fi sujudi lan ing dalem sujud. Wa fi sujudi lan ing dalem sujud iku marratun saambalan. Walau binahwi subhanallahi, senajan kelawan sepadane lafaz subhanallah. Wa aktsaruhu utawi luwe akeh tasbih iku 11 11. Wa yazidu man marra nadban, wa yazidu lan nambahono sapa man wong marra kang wis liwatan sapa man nadban kelawan sunnah. Man marra yaitu munfarid atau imamu mahsurin, nambahi Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Allahumma do Allah laka maring tuan roka'tu rukuk sapa ingsun, wa bika lan kelawan tuan amantu iman sapa ingsun, wa laka lan maring tuan aslamtu Islam sapa ingsun. Khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari. Khosya'an DP khosya'an DP laka maring tuan apa sam'i pengrungu ingsun, wa basari lan peningal ingsun, wa mukhilan wa mukhilan sumsum ingsun, wa azmi lan balung ingsun, wa asabilan otot ingsun, wa sya'ri lan rambut ingsun, wa basyari lan kulit ingsun, wa mastaqallat bihi qadami ay jami'u jasadi lillahi rabbil alamin. Wa mastaqallat lan ora nyonggo wa malan barang ngoten mawon. Wa malan barang istaqallat kang nyonggo bihi kelawan ma apa qadami delapaan ingsun ai jami'i jasadi tegese sekabehane jasad ingsun lillahi rabbil alamina, lillahi kedue Allah rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wa yusannu fihi wa fis sujudi Allah subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ufirli. Wa yusannu lan den sunnahake fihi ing dalem ruku' wa fis sujudi lan ing dalem sujud. Apa sing yusannu apa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli, ucapan subhanakallahumma. Subhanaka moho nyucikake ingsun ing tuan kelawan moho nyucikake temenan. Allahumma do Allah wa bihamdika lan kelawan muji ing tuan. Allahumma do Allah ighfir mugi ngapura sapa tuan, ngapura limaring ingsun. Walawik tasara alat tasbihi awid dzikri fat tasbihu afdalu. Wa salasu tasbihatin. Pun duduk ki. Belum ajuruk napa kamu kayak? Loh, awak bodol lah. Oh enggak lah, segayamu enggak bodol insyaallah. Oh enggak dengar enggak bodol. Pun sekarang melanjutkan keterangan kemarin. Kemarin sudah dijelaskan bahwa berkaitan masalah bacaan surat atau ayat setelah membaca Fatihah, itu ada beberapa sholat itu yang sudah ada anjuran suratnya. Kemarin kan sudah ada. Contoh, kayak sholat Jumat atau sholat isyaknya Jumat. Kemarin rakaat pertama sunnah baca surat Al-A'la ta'ahir. Sholat Jumat atau sholat isyaknya Jumat, isyak malam Jumat, itu rakaat pertama sunnah baca surat Al-Jum'ah. Rakaat kedua baru Al-Munafikun. Kalau Al-Jum'ah gandengan Al-Munafikun, ini pada dawane, Pak.
Kalau al-jum'ah al-munafikun nggak memungkinkan ganti. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu kemarin. Kemudian ada anjuran lagi di subuhnya hari Jumat. Yes, ya. Di subuhnya hari Jumat, kalau waktunya luang, rakaat pertama baca alif lam mim tanzil. Surat sajdah. Rakaat pertama. Rakaat kedua baca hal ata. Orang bah. Hal ata alal insani, enggak, bukan hal ata hadis ya. Itu di subuhnya hari Jumat. Kemarin ya. Lu ketemu pura catatan bro. Kok bingung karepe dhewe. Apa nyatetnya sing al-kafirun sampai al-ikhlas tok. Waduh. Lah catatan al-kafirun sampai al-ikhlas tok. Kan kemarin itu pertama kalau Jumat atau Isya malam Jumat itu rakaat pertama al-Jum'ah suratnya. Rakaat kedua al-Munafikun. Kalau terlalu panjang, rakaat pertama berarti sabihis. Rakaat kedua al-Ghasyiyah. Yes. Kalau untuk subuh hari Jumat pas subuh, itu rakaat pertama surat sajdah, alif lam mim tanzil, as-sajdah. Rakaat keduanya baca ayat hal ata, bukan hal ataka, hal ata. Hal ata alal insani. Dua itu. Lah sekarang ini, apa kok tak baleni? Soal iki hubungannya karo kuwi. Walawik tada fi saniyati subhil jum'ati masalan. Wa sami'a qira'atal imami hal ata. Fayaqra'u fi saniyati idza qama ba'da salamil imami alif lam mim tanzil. Ketika seorang makmum mengikuti jamaah subuh hari Jumat dan menjumpai imam di rakaat kedua, bingung. Ketika ada seorang makmum mengikuti jamaah subuh hari Jumat dan menjumpai rakaat kedua, otomatis imamnya sedang membaca surat kuing pito. Sing subuh hari Jumat mau apa anjurannya? Subuh hari Jumat itu rakaat pertama alif lam mim tanzil. As-sajdah. Rakaat pertama. Rakaat kedua hal ata. Bukan hal ataka, hal ata. Ya. Silik-silikan sih. Cok bawe mikiri sing liyane sih. Lah sekarang pembahasannya, ketika ada seorang makmum mengikuti jamaah sholat subuh hari Jumat, tapi baru menjumpai imam itu di rakaat kedua, masuk, tinggalan. Tutup masjid itu rakaat kedua. Berarti pada saat rakaat kedua, imamnya sedang membaca surat hal ata alal insan. Yes? Pertanyaannya, nanti setelah imamnya salam, berarti kan makmum masih dapat satu. Berarti dia berdiri untuk rakaat yang ke. Pertanyaannya, makmum yang berdiri setelah salamnya imam untuk melaksanakan rakaat kedua, dia baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, pertanyaannya, dia baca alif lam mim tanzil atau baca hal ata? Coba mumet dewi ngono. Kan begini toh. Mestinya subuhnya hari Jumat itu rakaat pertama alif lam mim tanzil. Rakaat kedua rakaat pertama alif lam mim tanzil. Rakaat kedua hal ata. Tutup masjid rakaat kedua Ustaz. Imamnya ya otomatis baca hal ata. Imamnya dapat 2 rakaat salam. Kita masih dapat 1. Kita berdiri untuk rakaat kedua kita. Pertanyaannya, untuk kita rakaat kedua kita setelah baca Fatihah, kita baca alif lam mim tanzil atau kita baca hal ata? Maka dawuhnya kitab Fathul Mu'in, fayaqra'u fi thaniyatihi idza qama ba'da salamil imami alif lam mim tanzil. Maka di rakaat kedua setelah dia mengikuti sholatnya imam salam, imam salam, rakaat kedua dia membaca alif lam mim tanzil. Kama aftabil kammalur raddat wa tabi'ahu syekhuna fi fatawihi. Kenapa kok yang dibaca alif lam mim tanzil? Karena untuk hal ata sudah dia ikuti bersama dengan imam. Sing durung kan alif lam mim tanzil. Rakaat kedua baca alif lam mim tanzil. Begitu. Tapi, nah tapi nih,
Lakin qadiyatu kalamihi fi syarhil minhaj annahu yaqra'u fi thaniyatihi idza qama hal ata. Tapi menurut versi dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Syarah Minhaj, makmum ini ketika berdiri untuk rakaat kedua setelah salamnya imam yang dibaca bukan alif lam mim tanzil, tapi hal ata. Kenapa kok yang dibaca hal ata, Gus? Karena anak ini tadi berdiri, makmum ini tadi berdiri, nisbat untuk dirinya ini adalah rakaat yang kedua. Paham ya? Rakaat kedua ya hal ata. Lo mau aku melok imam tapi usan. Lah mau melok imam kan rakaat pertama. Mau bagaimanapun kamu berdiri yang sekarang ini rakaat yang kedua. Kalau rakaat kedua berarti yang dibaca hal ata. Paham maksudnya ya? Beda versi. Menurut beda versi. Ada dua pendapat memang. Kemudian wa idza qara'al imamu ghairaha qara'ahumal ma'mumu fi tsaniyati. Tapi kok ternyata ketika kita ikut sholat subuh jamaah di hari Jumat, imamnya sama sekali tidak membaca dua-duanya. Tutup masjid, tuh kok gak hal ata? Padahal Fathul Mu'in wilayah dino Jumat subuh-subuh hal ata. Ternyata nggak baca. Berarti dua-duanya belum terbaca. Kalau dua-duanya belum terbaca, kamu nanti di rakaat kedua yang melanjutkan setelah salamnya imam yang dibaca dua. Di rakaat kedua tapi baca dua paham ya? Wa in adrakal imama fi ruku'is tsaniyah fakama law lam yaqra' syai'an fa yaqra'u as-sajdah wa hal ata fi tsaniyati. Itu tadi kalau menjumpai imam, imam sedang dalam kondisi membaca surat. Kok cara pola pikir gini? Kita ke masjid menjumpai imam, rakaat kedua, imamnya baca surat. Oh, aku gandol surat imam. Benar? Paham ya? Kita datang ke masjid, imamnya rakaat kedua, salat subuh hari Jumat. Berarti kita suratnya ikut imam. Berarti nanti kita melanjutkan rakaat kedua setelah salamnya imam. Tugas kita tinggal baca satu surat. Paham ya? Tapi kalau kita nyampe masjid, imamnya sudah fi ruku'is tsaniyah. Imamnya sudah rukuk di rakaat kedua ini. Berarti imam nggak baca surat kan? Berarti kan disebut gandoli kan? Tidak ada yang kamu ikuti kan? Maka nanti kamu setelah salamnya imam, rakaat kedua kamu membaca berapa surat? Dua surat. Paham pola pikirnya ya? Pola pikirnya begitulah. Pola pikirnya memang begitu. Fakama laulam yaqra' syai'an. Kalau kita menjumpai imam fi ruku'is tsaniyah, imam dalam rakaat kedua, maka seakan-akan kita belum membaca apapun. Kalau seakan-akan kita belum membaca apapun, fayaqra'u as-sajdah wa al ata fi tsaniyati. Rakaat kedua kita nanti setelah salamnya imam, kita membaca alif lam mim tanzil, as-sajdah itu, dan juga membaca hal ata di rakaat kedua kita. Tapi kuwi kabeh sunnah, ora yo rapopo. Iki mek bahas ngomongan lek misale paketane siji loro ngono kuwi lho. Iki kan pertanyaane ngono, Pak. Iki misale paketane siji loro. Kok awak dhewe jamaah mbek imam? Imamnya wis maca surat kedua rakaatnya dia. Nanti kita di rakaat kedua kita baca paketan jatah rakaat pertama apa jatah rakaat kedua, paham? Intinya ngono kan sing dibahas. Awak dhewe wis jamaah ambek imam. Lek jamaah mulai awal karuan wis bebas melok imam total. Iki gak separuh ya, Pak. Kita ikut imam rakaat kedua, kita rakaat pertama. Secara paketan kita sudah ikut imam di rakaat keduanya imam. Sekarang pertanyaannya, tinggal paket kita itu tinggal satu rakaat itu. Kita baca paket yang nomor 1, paket nomor 2. Nah, maka terjadi perbedaan pendapat. Wis, rasa curi-curi lagi mbok lakoni soalnya. Alif lam mim tanzil hal atas kaya dilakoni. Rasa curi-curi. Tambihun yusannu al-jahru bil qira'ah li ghairi ma'mumin fi subhin wa ulayil isya'aini wa jum'atin. Dengarkan. Sunnah untuk mengeraskan bacaan. Bacaan itu ya Fatihah, ya baca surat, itu dikeraskan. Sunnah untuk memperkeras bacaan li ghairi makmumin, bagi selain makmum. Sunnah mengeraskan bacaan bagi selain makmum. Dalam sholat subuh, 2 rakaat maghrib isya dan sholat Jumat. 2 rakaat maghrib isya dan sholat Jumat.
Nutut diriku. Coba baca apa itu tulisannya. Sunnah. Sunnah mengerahkan bacaan bagi selain makmum dalam salat subuh 2 rakaat. Salat subuh 2 rakaat maghrib isya dan salat Jumat. Yes. Sekarang pertanyaannya begini. Kamu sholat sendirian. Ya. Saya sholat sendirian. Maghrib. 2 rakaat pertama kamu bacanya keras apa pelan? Pelan. Kamu sholat maghrib sendirian. Di 2 rakaat pertama kamu bacanya pelan apa keras? Keras. Pokoknya terdengar. Duh, rungokne aku jawaban dhisik. Wong pilihanku pelan ambek keras kok. Pokoknya terdengar kuping. Gak masuk blas. Kamu sholat sendirian. Ya, ini pertanyaan ini. Kamu sholat sendirian. Pokoknya arek-arek iki kabeh sholat sendirian. Maghrib. Yes? Misalnya persaingan masuk jam 6, Gus. Ngenteni sampean gak metu-metu. Aku tak sebaik dewe ae. Kamu sholat sendiri akhirnya. Ketika kamu sholat maghrib sendirian, 2 rakaat pertama kamu ini, kamu bacanya keras apa pelan? Jawabannya tegas. Keras. Hah? Tenane wong kowe biasa bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud saya ya? Kita harus tahu bahwa kesunahan untuk membaca bacaan secara keras itu untuk selain makmum. Berarti orang yang jadi imam atau orang yang sholat sendiri. Kenyataannya kan nggak ngono, Mbak. Sebagai maghrib ijen kan pelan suaramu. Padahal kesunahan untuk baca keras bagi makmum nggak berlaku. Tapi bagi orang yang sholat sendiri dan bagi imam itu berlaku. Berapa Mbak ijen bi? Besok ijen. Banter apa pelan bi? Kan begitu, Pak. Kenyataannya loh. Padahal yusannu al-jahru bil qiraah. Ternyata teknis pelaksanaan bacaan suara keras itu berlaku bagi selain makmum. Mencakup satu orang yang jadi imam atau orang yang sholat sendiri. Loh, menapa Bang Jirwian banter suaranya. Tenan loh. Yo. Cok pelan-pelan. Mulai takoni wong, "Sembayang ijen kok cek bantere, sampean gak tau ngaji Fathul Muin panjen." Rayo. Panjen gak tau ngaji Fathul Muin. Delok sing dikon banter iku gak mek wong jamaah tok, masih sembayang ijen dikon banter. Sing gak banter iku makmum tok ora. Lho ki tenanan nih, Pak. Kenyataannya begitu. Yang disunahkan untuk baca keras itu pokok selain makmum. Entah orang sholat jadi imam ataupun orang yang sholat sendirian. Bahkan ada lagi, wa fi ma yuqda baina ghurubi syamsi wa tulu'iha. Disunahkan untuk mengeraskan bacaan. Disunahkan untuk mengeraskan bacaan. Kan tadi begitu ya. Ojo biar mana? Aku baleni omongan. Allahu Rabbi. Disunahkan untuk mengeraskan bacaan bagi selain makmum di sholat subuh. 2 rakaat pertamanya maghrib isya, sholat Jumat, dan lagi baru listen, dan sholat qadha yang dilakukan dan sholat qadha yang dilakukan antara terbenam dan terbitnya matahari, dan sholat qadha yang dilakukan antara terbenam dan terbitnya matahari. Besok, nutut, baca jajal. Ayo, sunnah mengeraskan Sunnah untuk mengeraskan bacaan bagi selain makmum dalam sholat subuh. Dalam sholat subuh 2 rakaat dan maghrib isya. Loh, kok 2 rakaat dan maghrib isya? 2 rakaat maghrib isya. Dan 2 rakaat maghrib isya. Terus? Dan sholat qadha yang dilakukan antara terbenam dan Jumat. Jarno kata Jumatan. Jarno kata Jumatan. Sholat Jumat. Tuh, dan 2 sholat Jumat. Dan sholat Jumat. Jumatan mesti loro kalau kale. Sing dikai 2 iku lek rakaate lebih dari 2. Dan sholat Jumat. Terus? Dan sholat qadha yang dilakukan antara terbenam dan terbitnya matahari. Wes, sekarang saya tanya. Kamu punya qadha zuhur. Enggak bu qadha. Wes. Akhirnya begitu mari ngaji bengi, ngaji malam, ngaji nahwu, jam 10 kamu ngodoi sholat zuhur.
Pertanyaannya, sholat duhur kamu bacanya keras apa pelan? Keras. Paham ya? Meskipun sholatnya ini sholat duhur, kalau dikodoinya di waktu yang dimana di sana sholat itu bacaannya keras, jadi keras. Mulai kan terbenamnya matahari yaitu maghrib, sampai terbitnya matahari yaitu subuh, pagi itu setelah habisnya waktu subuh, itu adalah waktu dimana bacaan sholat itu bacaan keras. Maka meskipun yang kamu lakukan itu adalah sholat yang bacaannya pelan, kalau kamu laksanakan di waktu itu jadinya bacaannya keras. Saya kenyataan ini, kenyataan ini, kamu cara ngodoi dur nih ya, atau ngodoi asar, wae barip-barip, forum bantrolan, bang. Nah ini penting. Ternyata yang dipandang itu adalah waktunya. Ketika waktunya mulai maghrib, terbenamnya matahari, sampai terbitnya matahari, yaitu habisnya waktu subuh. Karena itu adalah waktu sholat itu bacaannya keras. Meskipun sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang bacaannya pelan, duhur, asar, dikodoi di waktu itu, maka itu juga dibaca secara keras. Pemana sak koncoan sak mobil liburan ngono ya, gak sembayang. Kodok warisya. Ngodok duhur, wayai isya. Aku jamaah sing banter bisa. Usolli fardhu dhuhri kodoan. Lah iya ngono, banter kok. Enggak, sing banter duduk niate, sing banter kuwi mono bacaannya. Itu sunnah memang dikeraskan. Wa fil idaini. Dan pada sholat id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, sholat id itu memang bacaannya keras. Qala syekhuna walau qadaan. Meskipun sholat id itu dilaksanakan secara qadha. Wa tarawih. Dan sholat tarawih. Yang sunnah bacaan keras itu tadi. Yang sunnah untuk bacaannya dikeraskan itu diantaranya adalah sholat tarawih. Wa witri Ramadan. Sholat witir di bulan Ramadan. Wa khusufil qamar. Sholat gerhana rembulan. Gerhana bulan. Kalau gerhana matahari pelan. Wa yukrahu lil ma'mumi al jahru lin nahyi anhu. Kalau bagi makmum, hukumnya makruh mengeraskan bacaan dalam sholatnya. Ingat, urusan keras dan pelan, ini kalau dilanggar, konsekuensi hukumnya adalah makruh. Ingat, pelan dan keras ini, konsekuensi hukumnya kalau dilanggar adalah makruh. Artinya, makmum yang tidak sunnah mengeraskan suara, kalau dia mengeraskan suara, maka hukumnya makruh. Heza sholat maghrib sendirian, bacaannya pelan, maka hukumnya makruh. Paham ya? Makruh. Lebih enggak? Karena melanggar aturan main al-jahr wal israf. Keras dan pelan. Wala yajharu musallin wa ghairuhu. In syawwasa ala nahwi na'imin au musallin. Fayukrahu kama fil majmu'i. Kemudian, bagi orang yang sholat ataupun yang lain-lain, siapapun itu. Bagi orang yang sholat ataupun yang lain-lain, tidak diperkenankan untuk mengeraskan suara jika sampai mengganggu kepada semisal orang yang tidur, jika sampai mengganggu kepada semisal orang yang tidur ataupun orang yang sholat. Bagi orang yang sholat ataupun yang lain-lain, tidak diperkenankan untuk mengeraskan bacaan, mengeraskan suara jika mengganggu kepada semisal orang yang tidur, orang yang sholat, atau yang lain-lain. Maka hukumnya makruh. Misalnya, izul lalaran nang lor. Apalan gak melbu-melbu. Jam siji sih apalan. Fa'ala yaf'ulu. Liyaf'ulu. Heza turu. Enggak kerja soalnya. Ya. Heza gitu turu. Kok kerja rek tak turu aku. Izul liyaida. Gak ada tulisannya terus. Liyaida buat. Heza gitu turu gak enak. Mujur gini gak enak. Krewok kowe, terganggu.
Maka kalau seperti itu, hukum mengeraskan suara itu fayukrohu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bahkan nggak cuma makruh. Nanti kelanjutannya ada yang mengatakan haram. Ini penting, Pak. Penting untuk memperhatikan telinga orang lain. Bayang nih jajal. Wong lalaran, wong sembayang, wong maca Quran, ngono ae lek ganggu wong gak oleh. Pemane sono horeg ta. Lho, tenanan iki tegas tak omong. Iki lho kitab blon sing diomongne sapa? Musallin, orang yang sholat. Hah? Orang yang sholat ataupun yang lain. Yang lain itu siapa? Contoh. Yang lain itu seperti misalkan orang yang baca Al-Qur'an ataupun orang yang ngaji atau orang apapun. Kalau sampai syawwasa ala nahwi naimin, mengganggu kepada orang yang tidur, mengganggu kepada orang yang sholat yang lainnya, maka itu hukum mengeraskan suara menjadi makruh. Wa bahasa ba'duhum al-man'a minal jahri bi Qur'anin au ghairihi bi hadratil musalli mutlaqan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan hukumnya dilarang. Dilarang itu artinya haram. Mengeraskan suara dengan bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u wanter. Hukumnya haram, nggak boleh. Kalau kamu mengeraskan bacaan kamu itu di hadapan orang yang sholat, nggak boleh, karena itu mengganggu. Mengganggu. Kui padahal mau cokur, padahal kui padahal kui sembah, kemana sondorek? Piye jajal? Lu ngaji ku kok ono ganjarane, Pak. Maca Qur'an ono ganjarane, sembayang ono ganjarane. Ngono lek ngrewuk wong gak apik. Pemane sondorek, apa manfaate jajal? Bikin dulu. Pemane oke ditariki. 300 lek gak kudu wong gelis kon. Ayo. Lek gak gelem 300 kudu wong gelis kon kowe. Metu kok gelis. Kan repot, Pak. Hah? Ayo. Abi ngene iki yo sulit, Pak. Sulit. Yo, sebenarnya intinya itu bukan masalah sonorek atau apapun. Apapun yang mengganggu orang lain itu tentu tidak baik. Titik. Paham ya? Apapun yang tidak baik itu apapun yang mengganggu itu tentu tidak baik. Tapi di dalam i'anahnya itu dikatakan begini. Wa qadiyatu ibaratihi karahatul jahri idza hasala at-tashwishu walau fil faraid wa laysa kadzalik. Berarti kalau begitu, Gus, kemakruhan untuk mengganggu suara kita ketika mengganggu orang lain itu dihukumi makruh, itu meskipun di dalam sholat kan koyok ngono yo. Apa yang kamu tangkapkan begitu? Berarti meskipun sholatnya sholat fardu, meskipun sholatnya sholat wajib, kalau mengganggu orang berarti yo nggak baik, Gus, berarti makruh juga. Yes? Maka jawabannya walaysa kadzalik. Nggak begitu. Kalau urusannya kewajiban, urusannya barang wajib, fardu, maka nggak bisa seperti itu. Kenapa? Li'anna ma tuliba fihil jahru kal isya'i la yutraku fihil jahru lima dzukir li'annahu matlubun lidzati fala yutraku li hadzal arid. Karena sesuatu yang memang dianjurkan untuk keras tidak boleh lantas ditinggal hanya karena dianggap mengganggu kepada orang yang tidur. Saya ini bayang nih, ono masjid waya jamaah isya kan pakai pengeras suara. Ono wong isya turu gak sembayang. Marono tangi, masjid ya banter sih, ganggu wong turu. Sing salah sing turu apa sing sembayang? Apa maksud saya? Mosok masjid sing sembayang sakmono, wong turu situk gak pengen nglarang wong anu kan gak bisa. Tapi tentu dadi wong masjid iku ya ojo kaku-kaku nemen. Kalau sekira suara itu apa ngene? Biasa lek suara kok apa jenenge? Apa? Hah? Apa jenenge? Volume. Yes, volume lah apa itu? Kalau misalkan volumenya suara masjid itu sudah mampu didengar orang-orang yang dalam jangkauan masjid itu kan punya jangkauan tuh, Pak. Gak perlu sampai di rumah kecamatan pinggir tuh, Pak Mas ya. Masjid itu kan punya radiusnya. Oh, masjid saya ini radiusnya ya kampung sini. Sekira volumenya sudah bisa menjangkau orang yang ada dalam radiusnya, ya sudah jangan ditambah. Karena kalau ditambah itu muncul kata-kata mengganggu. Paham ya? Misalkan volumenya musola masjid itu kalau sudah 80, orang kampung sudah dengar semua. Kan tujuannya pengeras suara itu kan untuk memanggil, untuk memberikan peringatan kepada warga sekitar bahwa sudah masuk waktu sholat. Intinya kan ngono. Lalek wis kampung, wong kampung kerungu volume bolong-bolo, kok mbok dadekno 90 ini mengganggu. Ngono lho. Nang kuping panas, paham? Kita bukan nggak suka dengan suara azannya,
tapi terlalu over. Paham ya? Ini namanya fair. Ini namanya adil. Kalau memang dirasa volume 80 sudah dengar semua, kok digawe volume 90, ono sing gak terima mergo diganggu, berarti bener keganggu. Tapi kalau di volumenya itu memang volume 80, ada orang merasa terganggu, berarti yang salah yang merasa terganggu. Karena kalau ini dikurangi 70, ada orang yang nggak terjangkau jadinya. Loh, sisa tak kan malah gak eru, Pak. Karena volumenya tidak terjangkau ke sana. Paham maksud saya ya? Ini jadinya adil, ini jadinya fair, paham? Takmir masjid, ya kudu pinter ngatur volume, ben gak panas teman-teman nang kuping. Kadang soalnya ya ono salon maca Quran, Pak, tapi toa, Masya Allah, pedes nang kuping. Hah? Salon toa ya lho. Corong ya lho. Masya Allah. Ngono iku sonep tok sing turu di depi corong gak tangi sonep tok. Masih di depi corong gak tangi sonep. Ya Allah. Hebat ya. Ono acara, ono corong. Pas ngarepe nggone sonep turu. Tak cunguk pancet turu. Subhanallah. Sungguh mulia ini. Tidak terganggu oleh bacaan Quran. Hebat. Maksudku gini loh, Pak. Orang hidup itu kan ya bersosial. Artinya bersosial itu kalau memang ada laporan warga dia merasa terganggu dengan suara salon, coba dilihat. Kira-kira yang salah itu yang protes atau memang kita yang diprotes yang salah, kan menurut? Didelok volume. Set. Oh, batas desaku jangkauannya masjid itu tutup kono. Kono wong nang kono. Tak cilikno volume. Teleponan krungu, didukno maneh. Krungu, didukno maneh. Lek wis gak krungu berarti unggahno. Sekiranya krungu. Kalau sudah berarti itu ada pada batas yang memang semestinya dilakukan untuk menggapai radiusnya. Paham saya? Sehingga kalau dilebihkan, kalau ada orang terganggu wajar. Tapi kalau sudah pada porsi volumenya untuk menjangkau orang-orang yang ada dalam wilayahnya, kok ada orang yang merasa terganggu, itu namanya keliru. Wong ono salon dangdutan banter koyo ngono gak ngerasa keganggu. Wong ono adzan kok kegang. Aku bolone dangdut atau bolone adzan jane. Kan repot ya. Kan fair, Pak. Ya, Za. Fair ora? Ngerti fair ora, Muza? Adil loh. PF fire yo geni. Eza ya Allah. Intinya begitulah, Pak. Jadi orang hidup itu ya namanya sosial. Sosial, yos. Kudu pengertian dewi-dewi. Tapi kalau untuk masalah mengeraskan suara untuk membaca Al-Quran ataupun apapun kegiatan apapun di masjid, tuh nih, mengeraskan bacaan suara membaca Al-Quran ataupun yang lain-lain di masjid, padahal di situ ada orang yang sholat, itu hukumnya jelas haram. Darus bau panter, ono sembahyang sampai kerewuk, itu hukumnya haram. Lek melok fakir ngono. Kenapa? Li'annal masjida wuqifa 'alal musallina ay asolatan. Karena masjid itu secara hukum asal wakafnya itu untuk orang yang sholat. Tak wakafno masjid gawe pengajian gak ono. Tak wakafno masjid gawe sembah. Yang namanya masjid itu secara hukum asal diwakafkan untuk orang-orang yang sholat. Maka secara hukum asal yang paling berhak untuk dapat posisi di sholat, posisi di masjid tanpa terganggu itu adalah orang yang sholat. Dunal wu'ad wal qurra. Masjid itu bukan tempatnya orang mau idho, bukan tempatnya pengajian, bukan tempatnya orang baca Quran secara hukum asal. Paham saya? Maka apapun kegiatan di luar sholat itu boleh dilakukan di masjid dengan syarat tidak mengganggu fungsi asal, yaitu sholat. Lah sing repot tuh ngene, Pak, mohon maaf. Ono rapat organisasi. Yo. Setaranya rapat organisasi nanggone Mas. Kira-kira. Ono rapat organisasi nang masjid. Para anakmu teko-teko nang masjid kabeh sembayang. Sing sungkan awakmu sing sembayang apa sing rapat? Hah? Yo. Sing sungkan awakmu sing kabeh sembayang, kuatin ngerewuk wong rapat, apa sing rapat kuatin ngerewuk wong sembayang? Padahal sing kudune sungkan, sing rapat apa sing sembahyang? Sing rapat. Karena yang asli, kegiatan fungsi asli asolatan daripada sholat itu adalah wukifalil musallin, wukifalis sholah asolatan. Bukan kita melarang rapat, bukan kita melarang pengajian, bukan kita melarang baca Quran di masjid, enggak.
Fungsi apapun itu boleh dilakukan dimanapun tempatnya tanpa mengganggu fungsi yang asli. Paham ya? Ono jalan. Kamu tahu jalan itu fungsi asalnya apa? Apa fungsi asli jalan? Lewat. Ya untuk lewat. Umpomo, oke beber karpet nang pinggir jalan, rokokan, ngopi, nyangkruk, nonton bola. Boleh? Boleh. Tapi jangan sampai mengganggu fungsi asal mentang-mentang beber delok nobar ngene wong liwat. Lapo kon liwat? Karung delok ah ngono. Kan juga wayahe, Pak. Silahkan kamu nonton, tapi tanpa mengganggu fungsi asli daripada paham saya? Uang kio, cok aku nemen lah, Mas. Tapi kenyataannya kan gak ngono, Pak. Masjid itu kadung digawe apa ngono, kegiatan apa ngono. Ono sembahyang dipleroki. Arek lho, gak wayah. Kayak ngene malah gak sembahyang. Lho, justru kuwe iki gak wayah. Iki menunggu di sembahyang. Harusnya kalau ada orang sholat, rapatnya nggak perlu diberhentikan. Tapi sambut, monggo Pak, sholat teng mriki. Ngono. Kita menunjukkan bahwa masjid ini memang fungsi asalnya adalah untuk sholat. Justru kita kalau mengganggu mereka yang salah. Bukan mereka yang mengganggu kita. Ngono. Paham ya? Yes, piye. Ngomong ini yo kaenan. Dikira cek kaku nih tadi, nggak cek kaku, udah pengen ngono hukum begini, Pak. Sekarang bayangkan kalau ada jalan ditutup. Tidak untuk fungsi asalnya. Fungsi asalnya jalan untuk lewat. Ketika ada jalan difungsikan untuk selain lewat. Misalkan dipakai nobar, dipakai untuk nyangkru atau apapun itu. Kira-kira cara kuwi lewat, sing sungkan sing nyangkru apa sing lewat? Sing lewat. Amit-amit nyun sewu. Kudune kan gak ngono ya. Sing longgo iki sing ngapunten Pak nggih kula tutup kudune. Ya, paham Mas dia. Setidaknya yo, mau acara setahun pisan ya Gus. Iya gak apa-apa. Tapi mbok yo sing ganggu iki sing sungkan. Duduk sing diganggu malah sing sungkan, paham saya. Yo gak apa-apa lah setahun pisan. Itu bersosial yo. Mosok dalan ditutup setahun pisan ya gak oleh. Oleh. Tapi yang mestinya sungkan itu yang tidak melakukan fungsi asal. Karena dia yang sebenarnya mengganggu. Bukan yang mau hendak memfungsikan fungsi asal. Karena dia tidak mengganggu. Justru dia yang terganggu. Ngono maksudku. Bisa. Heza kan budal kerja nang Wiyung. Ngerti ini dalan satu-satunya aku nang Wiyung iki nang ngono iku. Karo dalan liya itu Surabaya. Bayangno, ternyata jalan yang kamu biasanya lewati itu. Dan itu jalan yang satu-satunya kamu tahu, ternyata ditutup. Mumet ora. Jamnya wis mepet. Waduh, iki opo iki rek? Karo dalan. Kan yo sakne, Pak. Ngono lho. Mampir masjid kape sembayang. Wis nyempet-nyempetne kuwi san. Cara eling pangeran diluk-diluk rada apik wis. Ternyata masjid itu digawe acara, digawe rapat. Wis sembayang sungkan, tolek masjid maneh, wis mepet waktunya. Kan repot. Maka fungsi asal itu tetap yang harus diprioritaskan dimanapun tempatnya dibandingkan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi yang lain boleh, tapi harus lebih memprioritaskan fungsi asal. Oke, Ruk? Saiki ku repot lho, Pak. Masjid kuwi dinggeni wong rapat, wong ora tau sembahyang nang masjid. Sing biasa sembahyang nang masjid kabeh sembahyang isin. Paham? Hah? Lah sing rapat-rapat napa biasa nang masjid, Bro? Hah? Ya Allah, ya lah. Dadi lek gak wae rapat ngono ya, wae acara ngono, ku nang masjid kabeh, Pak. Tapi lek wae sembahyang gak ono sing nang masjid. Padahal fungsi asal masjid itu bukan untuk itu, tapi untuk sholat. Judulnya tok Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Gak sembahyang sing melo. Kan lucu, Pak. Acaranya nang masjid bisa. Wah Isra Mi'raj rame. Menewa jamaah subuh sepi. Sak baris tok. Ini namanya tidak menyadari fungsi asal. Dan itu realita. Itu fakta di tengah lapangan. Wa yatawassatu bainal jahri wal israri fin nawafilil mutlaqati lailan. Kemudian orang yang sholat itu kalau sholatnya itu sholat sunnah mutlak di waktu malam. Sholat sunnah mutlak di waktu malam. Malam-malam kamu sholat tahajud. Kamu ngerti tahajud? Apa? Tahajud itu apa sih? Kita tenan iki, gue ngerti ora? Bukan tak terusnya Mbak Ira ngerti. Apa tahajud itu? Sepertiga malam. Wah, sepertiga malam jadi. Wah, berarti lek gak sepertiga malam, 2/3 berarti gak tahajud ya? Salat di sepertiga malam.
Berarti 2/3 gak tahajud ya. Misalnya tawuru tangi-tangi jam 10 sembahyang gak tahajud ya. Kurang 1/3 saatnya. Apa piye? Ya Allah. Tahajud itu pokok sholat setelah sholat isya, setelah tidur. Itu tahajud. Apapun sholatnya. Masukin ngodoi sembahyang subuh tahajud. Ya, tahajud itu pokok sholat yang dilakukan setelah sholat isya, setelah tidur. Itu namanya sholat tahajud. Nah, kalau kamu di malam hari melakukan sholat sunnah. Kalau sholat witir itu kan cuma 11 maksimal. Besok tahajud itu wakeh, Pak. Sampai selikur. Sing 11 witir, yang 10 itu sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak itu bacaannya yatawassatu bainal jahri wal israr. Dibilang keras ya enggak keras, dibilang pelan ya enggak pelan. Tengah-tengah antara pelan dan keras. Kenapa? Karena kalau dikeraskan betul mengganggu orang lain, karena itu waktunya tidur. Tapi kalau dikeraskan, kenyataannya sholatnya dilakukan di waktu malam. Malam itu kan waktunya sholat bacaannya keras. Maka sholat itu dilakukan dengan volume yang ada di tengah-tengah. Antara keras dengan pelan. Nah, paham, Bro? Lek tahajud. Lek sholat sunnah mutlak dahulu. Lek ora ya ora ene. Wa sunnah limun faridin. Wa imamin. Wa ma'mumin. Takbirun fi kulli khafdin wa raf'in lil ittiba'i. Kemudian bagi orang yang sholat, entah sholat sendirian, jadi imam, jadi makmum, sunnah untuk membaca takbir setiap perpindahan gerakan. Ngerti perpindahan gerakan, Zah? Dari berdiri mau rukuk, Allahu Akbar. Nah, itu pindah namanya. I'tidal mau sujud, Allahu Akbar. Setiap perpindahan gerakan, maka disunahkan untuk membaca takbir, Allahu Akbar. La fi raf'in min ruku'in bal yarfa'u minhu qailan sami'allahu liman hamidah. Tapi bacaan takbir itu tidak berlaku ketika bangun dari ruku. Bangun dari ruku itu i'tidal. Kalau i'tidal bacanya enggak takbir, Allahu Akbar enggak, tapi baca sami'allahu liman hamidah. Yes. Kira-kira golek ono. Nyapo kok lihat i'tidal kok sami'allahu liman hamidah. Liyane padahal Allahu Akbar. Itu kan takbir intikal namanya. Takbir ketika perpindahan gerakan. Itu namanya takbir intikal. Tapi kenapa ketika intikalnya, perpindahannya itu dari ruku ke i'tidal, itu kok bacanya kok sami'allahu liman hamidah. Jajal golek ono. Mau takono nang ngene AI saya. Kenapa ketika i'tidal tidak baca Allahu Akbar, tapi membaca sami'allahu liman hamidah? Engko jawabane AI apa kon doang. Yo, kira-kira bener tak gak? Yo. Bisa yo. Tenan lho, tak anteni lho ngene lho. Yes. Wa sunnah maddu ayat takbiri ila ayyasila ilal muntaqali ilaihi. Bacaan takbir yang kita baca pada saat perpindahan gerakan itu sunnah diperpanjang. Bacaan takbir itu sunnah diperpanjang sampai ketika sampai lho rupanya ini. Ilal muntaqali ilaihi. Sampai ketika sampai pada pergerakan selanjutnya. Bingung kamu ya? Masih enggak bingung. Tak contohkan. Kamu berdiri. Setelah baca surat Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Berhentinya bar itu ketika sampai di pergerakan selanjutnya. Paham? Gak paham gitu ya? Kan pergerakannya kan dari berdiri ke rukuk. Berarti bacaan Allahnya itu mulai ketika berangkat, sampainya itu ketika sampai. Loh, berhentinya ketika sampai. Bare ku lek tutuk Akbar. Ojo tutuk tengah-tengah wis ilang. Biasanya kan Allahu Akbar sik mlaku awake. Durung tutuk. Gitu loh. Ilal muntaqali ilaihi. Jadi berhentinya bacaan takbir itu ketika sudah sampai di pergerakan selanjutnya. Es. Paham bi? Bi. Si alon-alon. Iya bi. Gerakan apa ini perbedaan gerakan lain tapi nembe takbir. Bareng. OTW ini ambil Allah bareng. Iya. Hah? Kan rukunnya Allah Akbar.
Lah ya kuwi gak apik. Sing apik kuwi OTW gerakan itu bareng, ucapan takbirnya bareng. Mulai setarnya bareng, finishnya juga bareng. Nanti sampai di rokok itu baru selesai akbar. Paham? Wa ifussila bijal satil istiroha. Meskipun toh, ini dengarkan. Meskipun toh pergerakan itu dipisah oleh duduk istirahat. Meskipun toh perpindahan itu dipisah oleh duduk istirahat. Ya saya tak tanya sekarang. Kamu tahu duduk istirahat aja? Ya sih biasanya ngarep ono kopi ini. Wah jadi kayak istirahat lah. Ono kopi, rokok itu duduk istirahat jadi kayak. Oh duduk. Iku duduk di antara dua sujud. Ini duduk istirahat. Nah jurune sholat kok duduk istirahat lek rahasia lah kamu. Ono kopi nih barang biasa. Karoza. Setelah sujud kedua mau berdiri itu biasanya kan ada yang langsung, ada yang duduk dulu. Itu duduknya namanya duduk istirahat. Mergo wong lek tuwek gak iso langsung ngadeg, beliur. Ngawur. Liur. Dadi logo dhisik. Itu namanya duduk istirahat. Lah orang itu kalau sujud kedua Allahu Akbar, lek langsung ngadeg atau satu takbir, paham? Halo. Rukwe paham ora? Paham. Ternyata jawabannya tetap bacaan takbir itu berhentinya pada gerakan selanjutnya. Kalau rukuk kedua, gerakan selanjutnya berarti berdiri. Itu baca Allahnya bareng ketika bangun, barnya nyampe ketika berdiri, meskipun terpisah oleh duduk istirahat. Paham ya? Jadi rodok dawa lu ngudi sekali. Ngene. Allah. Lalu ngudi sik, Mbah. Lah lek sunat tutuk kono lah yo. Tapi arek enom ora perlu jalsatul istirahat. Jalsatul istirahat ge sing tua-tua, asam urat beliur. Langsung digatek beliur ngawur. Tutuk ngatek ngene ngawur. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Wa sunnah jahrun bi pun sampeyan lanjut besok ila akhirul alam sholat. Izin turun sudah maghrib ya. Alhamdulillah. Yang belum follow biar nggak ketinggalan kalau live ngaji. Yang belum follow biar nggak ketinggalan kalau live ngaji. Yang sudah full absen. Cirebon, Jember, Pacitan, Blitar, Singosari, Ponorogo. Lagi nyerat kok sampun. Upun maghrib kok Porong, Tangerang, Pontianak. Teman-teman kalau puasa di sini tuh biasanya kalau Kamis, Senin puasa, tapi juga wajib terserah kalian. Kalau misalkan puasa, lek wayahe sahur tuku dhewe, wayahe buka tuku dhewe. Mergo lek arek tambah wake bunya gak kagak masake. Berase ono sembarang kali ono masake sing gak kagak. Terus lek beli, ya aja ngenteni mari ngaji rek. Asar beli baru ngaji. Biar enggak ketinggalan. Pontianak, Bunga, Gresik, Kalimantan Barat, Madura, Ngawi, Slemania, Singosari, Kanor, Persenga. Ono Persenga nang ngene ta. Sumenep, Pemalang, matur suwun Sawang Sule. Jakarta, Madura, Sumber Pucung, Bontang, Nganjuk, Malang. Mugi manfaat kagem keluarga, amin. Alhamdulillah. Trenggalek, Sleman, Tulungagung, Singosari, Hanafa, Jepara, Oli, Magelang, Lampung, Gresik, Magelang, Jambi, Cilacap, Cirebon, Ngawi, matur nuwun sami-sami, Singapura, Meranggen, Demak, Pati, Lumajang, Kediri, Pekalongan, Nganjuk, Pasuruan. Nafasnya mboten nyampe, Gus. Alhamdulillah matur nuwun ilmunya Gus Jan Josjis ngajine. Josjis. Surabaya keturutinan. Senen, Blitar, Jepara, Pati, Malang Selatan, Pemalang. Izin mangdap, siap mangdap. Pati nembe weruh Gus, nggak apa-apa. Semoga istiqomah ngajinya. Makanya yang belum follow biar nggak ketinggalan. Purwodadi, Subang absen. Enaknya jaket ojo lali ngajinya dibuka tanggal berapa? Kan akhir bulan toh katanya nunggu bayaran. Dibuka tanggal berapa? Kan PO-nya kurang lebih di seminggu lah, 7 harian. Enaknya dibuka tanggal berapa? 25 ke atas? Atau 27 atau berapa? Gunung Anyar Tengah, Banyuwangi, daerah Ngaos, Kediri, Pasuruan, Blitar,
Gondang Tulungagung Pasuruan, Kaltim Cilacap Pati, Hendrosari Gresik, Embaron Banyuwangi, Tulungagung Jakarta Pati, Parit Mayor Pontianak Jakarta, Kalimantan Tengah Taiwan Bogor, Hanam hadir, Cilacap Jakarta, Batam Nganjuk Utara, tansah pinaringan sehat amin. Oli Istiqomah hadir, Gus semoga sehat selalu amin. Demak Jombang, Pekalongan bermanfaat dunia akhirat amin. Madura niki Gitat, Boten Surabaya, Taiwan, Mojokerto Indramayu Temanggung, Mojokerto Kebumen, Purwokerto Bekasi, Salatiga Pati, Blitar Tuban, Batam Magelang Salatiga, Pasuruan, Mojoagung, Jombang, Temanggung, Aspol hadir, Bojonegoro, Majalengka, Brebes. Saya sudah follow siap. 28. Oh tanggal 28 nih. Oh bayarannya tanggal 28. Keluar ngerti soalnya. Raya bayaran dari ngerti. Oke, nanti tanggal 28 dibuka PO jaket Ojo Lali Ngaji. Teman-teman yang belum punya beli. Nanti biar kalau ketemu kok jaketnya sama Ojo Lali Ngaji berarti kita teman ngaji online. Cepu Blora. Gaji biasanya 28 sampai 5 awal bulan. Oh gitu. Sepanjang Lombok. Balapan tanggal 28. Siap. Jaket itu siap. Kopi harga jaket 185. Kalau bahan-bahannya nggak naik insya Allah tetap segitu. Senin rutinan jam 7 habis isya. Sepanjang Wonocolo. Cara pesannya nanti nunggu dia nunggu keluar pamfletnya dulu. Untuk perempuan gamisnya Gus Waduh. Berarti aku santri Gus Faiz. Siap. Pon saya pamit dulu nggih. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu. Yang belum follow. Yang belum follow biar nggak ketinggalan. Orang Pati banyak yang ngumpul di sini. Oh, banyak orang Pati tadi tak baca itu komen. Saya pamit dulu mungkin sehat selalu. Sewenang ngaji jenengan Gus nek boten pas sorof. Oleh pas sorof rasanya ngamuk-ngamuk sale ya. Alhamdulillah. Oh, Mak Yanti, jangan lupa beli jaket Mak Yanti. Jaket Ojo Lali Ngaji. Jaket regane pinten ya kurang lebih 185 kalau nggak naik. Pun saya pamit dulu. Mungkin sehat selalu dimudahkan urusannya, lancar rezekinya, istiqomah ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum follow biar nggak ketinggalan. Kalau lagi.